Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kita langsung saja untuk membahas sebuah materi yang namanya if. If di C# itu gunanya untuk melakukan pengecekan di suatu kondisi. Di semua bahasa pemrograman pun if itu biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Semisal teman-teman ingin mengecek sebuah masukan atau inputan, misalkan kita sering login di sebuah sistem, nanti diminta email dan kemudian diminta untuk melakukan input password. Sebagai contoh misalkan passwordnya harus 8 karakter, harus ada angkanya, harus ada huruf besarnya. Nah, itu semua adalah sebuah pengecekan kondisi atau inputan ataupun output. Bagaimana cara menerapkannya ya? Kita akan belajar yang lebih sederhana dulu. Nanti teman-teman bisa melakukannya yang lebih kompleks. Belajar tentang pengecekan kondisi atau if ini, teman-teman harus paham dulu yang namanya sebuah simbol yang ada di pemrograman C# ini yang disebut operator relasi. Apa itu operator relasi? Ya, jadi teman-teman mungkin di tingkat SMP atau SMA sudah belajar yang namanya lebih besar sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, lebih kurang sama dengan, lebih kurang, kemudian tidak sama dengan, dan sama dengan. Kira-kira seperti itulah. Nah, untuk mewakilkan eh, operator relasi itu di C# khususnya itu ada simbolnya teman-teman ya. Biasanya nanti ada di sebelahnya huruf M di keyboard itu teman-teman ya. Nah, itu untuk mengecekkan suatu kondisi. Oke, kita langsung ke programnya saja. Oke, kita langsung saja ke project teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum buat project di terminal, teman-teman langsung buat project saja. Dan demi saya menyingkat durasi di tutorial ini, maka saya langsung pakai project-project yang sebelumnya. Jadi saya langsung ke membuat file.cs yang terbaru. Saya buat file baru, saya bikin di sini if saja .cs seperti ini. Oke, saya sudah buat if.cs. Kemudian saya harus buat yang namanya teman-teman ya, kerangka dari struktur program C#. Ya. Ketikkan hello world seperti ini dan enter. Nah, teman-teman, ini sebuah kerangka yang wajib ketika teman-teman melakukan pemrograman di C# dan memang harus seperti ini ya. Ini standar, nanti banyak sekali tambahan-tambahannya. Daripada teman-teman capek untuk menghafal ini, lebih baik teman-teman menggunakan extensions ya. Nah, langsung kita ke sebuah sintaks if teman-teman ya. Bagaimana sintaksnya? Teman-teman bisa lihat di layar. Ketikkan saja if. Nah, di sini sudah ada tanda bantu teman-teman ya. Ada if statement, create if statement, atau create if dan else statement. Jadi teman-teman pilih yang ada if dan else statementnya biar lengkap ya. Dipilih. Nah, ini ada rangkanya sudah dibuat enak ya kalau pakai Visual Studio Code. Jadi rangkanya sudah jadi, tinggal kita isikan logika atau algoritma kita di sini. Jadi sintak itu tidak perlu lagi. Dalam true ini adalah proses pengecekan kondisinya. Kan? Oke. Saya pakai nilai in ya. Saya kasih i sama dengan 10 misalkan. Di koma. Kemudian in x sama dengan 25. Oke. Jangan lupa titik koma, teman-teman ya. Nah, di dalam if-nya ini teman-teman harus buat pengecekannya ya. Tadi pakai operator relasi. Semisal saya ingin mengecek sebuah if i lebih besar dari x ya, seperti ini. Jadi misalkan i ini lebih besar dari x, maka
apa? Nah, yang nilai true-nya teman-teman di sini dan nilai selain true-nya atau nilai else-nya harus ada di sini. Misalkan teman-teman pengen kasih konsol titik, oke, saya kasih eh, output berupa misalkan saya pakai tanda petik ya, saya bikin teks biasa, nilai i, nah ini spasi dulu dan di plus buat menggabungkan, kemudian saya tambahkan teks lebih besar dari spasi, jangan lupa tandahkan plus x, kayak gini teman-teman ya, titik koma. Oke, itu artinya apa teman-teman ya? Jadi nilai i-nya lebih besar dari nilai x. Jadi nanti outputnya ketika nanti dia dalam kondisi true, maka nanti keluar semisal nilai 10 lebih besar dari x. Else, nah kalau else ini ditambahkan juga teman-teman ya, lebih kecil. Kasih aja di sini lebih kecil. Seperti ini tuh. Yang di else itu hasilnya semisal nilai i lebih kecil dari x kalau kondisinya memang tidak dalam lingkup if true yang ini teman-teman. Dia pasti akan lompat ke posisi else. Kita akan coba untuk run start bagi. Nilai 10 lebih kecil dari 25 teman-teman. Karena apa? 10 itu memang di bawah dari 25. Berarti ini kan membaca posisi else-nya. Yang ini dia skip karena nilai 10 tidak lebih besar dari 25. Kemudian saya coba tambahkan consolidated rate line. Saya ingin lihat hasilnya itu langsung dari exe-nya di project kita teman-teman ya, tidak lihat di sini sesekali ya. Ini sudah saya tambahkan, kemudian saya save dan kemudian kita lihat run. Nah, ini hasilnya. Jadi nilai 30 lebih besar dari 25. Kira-kira seperti itu. Nah, misalkan kita rubah misalkan 35, ini akan dianggap lebih kecil lagi teman-teman ya. Kita run start debugging. Nah, 30 lebih kecil dari 35 ya, sesuai ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya buat sebuah variabel baru misalkan in nilai lulus. Misalkan 75. Nilai saya, skor saya misalkan 65. Kemudian saya pakai if dan else. Nah, if nilai saya kurang dari sama dengan 75, maka nanti di sini saya akan buat sebuah output semisal console check write line tidak lulus. Oke. Tapi kalau selain statement yang di atas, kita beri lulus seperti ini teman-teman. Oke, kita coba debug dulu. Nah, ini nilainya tidak lulus ya teman-teman ya. Karena apa? Karena nilainya itu kurang dari 75 ya. Coba kita ganti ini jadi 90 misalkan. Save, kemudian kita run, kita start debugging. Nah, di sini ada sedikit kesalahan, harusnya ini nilai lulus ya. Ini tetap sama saja, ini lebih membaca sebuah perbandingan dari nilai lulusnya ini. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, tetap lulus ya teman-teman. Kira-kira begitulah sederhananya menggunakan if di C#.